Jadi dari Aliansi Rakyat Menggugat, ya, ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat. Ya? Benar ya, Bu? Iya. Oke. ARM. Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya, Bu. Ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya, Bu ya. Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu. Satu makan semua. Satu makan semua ya? Iya. Oke. Enggak apa? Enggak lu gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa, Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa akhirnya? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini, Bu? Iya, full. Full ya? Rencana besok masih ada aksi lagi? Sampai tanggal 20 lengsernya Jokowi, insya Allah. Kan sama aja kalau kan masa jabatnya Jokowi kan sebentar lagi selesai. Iya. Ibaratnya ya Jokowi mungkin dengarnya nyantai-nyantai aja tinggal beberapa hari. Tapi kira-kira apa yang mau dituntut dari demo ini, Bu? Ya itulah, segera aja adili Jokowi. Jokowi itu banyak bohong. Oh, oke. Apa ya, menghabiskan aset-aset negara itu diberikan ke oligarki. Oke. Oh, karena Jokowi menghabiskan Ya. aset negara dan diberikan ke oligarki gitu ya, Bu. Ya. Saya perjelas ya itu, ya, Bu. Iya. Oke. ARM ini ibu-ibu ini terkumpul dari daerah mana saja ini? Semua. Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Sampai ada yang dari Bandung. Oh, ada dari Bandung juga ya. Dari Bandung masuk ke sini. Totalnya berapa orang semua hari ini, Bu? Perkiraan? Berapa ya? Ada nyampe 200-an orang ya, Bu? Ayo duduk yuk. Ini ada yang penting yang mau diomongin. Oke. ARM ya? Ya, ARM nih kaosnya tuh. ARM. Apa kata-kata quote of the day dong hari ini? Quote of the day, kata-kata hari ini dong. Apa? Hari ini alhamdulillah kita penuh semangat perjuangan walaupun kita dihalang-halangi, tidak mencari halangan dan tidak menyurutkan semangat kita, niat kita. Karena kita membela rakyat, bukan membela siapa-siapa. cucu kita. Membela Asing dan esong. kasihan anak cucu kita masa depan. Ya, masa mau dikasih kondom. Secepatnya cabut Undang-Undang 28 tahun 2004 Ada kondomisasi. tentang kondom kontrasepsi. Aduh, ada makan gratis Dan itu secepatnya akan apa? tangkap adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya Satu-satu, atuh. di Nusa Kambangan. Ditunggu di sel. Tunggu ya Pak Jokowi di Nusa Kambangan. Bu. Nah, boleh nanya, Bu? Ah, Nanya apa? sebelum batuk dulu. Batuk dulu. Oh, lagi batuk. Oh, Ibu orator ya tadi? Oh tidak, kami cuma korlap aja. Oh, Ibu Korlap. Nama Ibu siapa? Saya Tita dari Siapa? ARM. Tita. Ibu Tita. Oke. Oh, Korlap dari RM. Boleh sebelum saya bertanya, quote of the day dulu dong, hari ini gimana? Kita sebagai rakyat yang bahagia harusnya punya pemimpin yang membahagiakan juga, karena dia ada, karena kita pilih. Tapi yang kenyataan sekarang tidak, jadi kita nggak mana bisa hidup bahagia. Nggak bahagia? Gimana SBY nggak bahagianya gimana, Bu? Ya kebijakan-kebijakannya dari 10 tahun yang lalu tidak ada yang membuat kita bahagia, malah nyeng syaratkan. Itu mah ibu melakoni ibu. Bukan, kami sebagai rakyat yang sadar dan pandai, setiap pintar, pasti tahu kondisi seperti ini. Nah, harapannya dari demonstrasi ini apa, Ibu? Harapannya dari demo ini, Ya. kami sebenarnya fokusnya adalah menyadarkan rakyat bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, dan presiden yang ada, bukan presiden yang akan dilantik ya, presiden yang sudah akan turun itu adalah presiden yang satu tidak punya ijazah, kedua karena dia tidak bisa buktikan ijazahnya itu di mana gitu, ngeles sana ngeles sini gitu kan. Kalau punya pasti nih ijazah gue gitu kan, gue juga punya ijazah gitu. Oh ijazahnya mana, ini ijazah gue gitu kan. Padahal kan kalau orang mau jadi presiden tuh persyaratannya banyak, tapi ini kenapa nggak punya ijazah bisa jadi presiden? Terus kedua, ya apa tadi pertanyaannya lupa. Kok lupa dulu? Oh, yang kedua.
soal melengsarkan Jokowi. Hari ini kan demonstrasinya melengsarkan Jokowi ya. Ya kita sebenarnya tahu kalau tanggal 20 adalah pasti lengser, tapi kita tidak mau kalau lengsernya Jokowi itu secara terhormat. Kita harus tangkap dan adili sebisa mungkin sebelum tanggal 20. Betul. Oke, tangkap sebelum tanggal 20 ya? Iya. Berarti akan ada demo susulan setelah ini ya, Bu? Oh, kami sampai tanggal 20 akan melakukan aksi untuk memintakan rakyat bahwa kita harus tangkap dan adili Jokowi. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi, apa makanannya tuh bukan nasi bungkus ya? Lontong semua nih. Kami bawa masing-masing dari rumah. Jadi enak ya kalau demo sama ibu-ibu tuh. Iya pasti kenyang. Pasti kenyang ya? Iya. Bukan kami yang dibagi, tapi kami yang membagikan. Sebagai pendemo, kami yang membagikan. Iya. Minum, makan. Tapi spiritnya luar biasa ya, Bu ya? Harus. Ini ARM ini dari kota mana saja, Bu? Kalau Aliansi Rakyat Dekat, kebanyakan memang dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta. Tapi ada juga dari Bogor, ada yang dari Bandung. Oh, oke. Ada dari Tangerang, ada dari Serang. Oke. Daerah sekitar sih nggak Jawa Tengah ke belakang. Oke. Jauh jangkauannya. Karena kita rutin hampir seminggu sekali kita pasti aksi. By the way, lontongnya masih ada sisa nggak, Bu? Minta satu. Ternyata pengen. Bercanda. Udah, oke. Semangat ya, Bu. Ya, Semangat. terima kasih. Oke. Ibu-ibu. Tetap semangat ya, Bu, ibu-ibu. Tapi jangan lupa ya, meskipun turun ke jalan, teriak-teriak, capek, tetap harus siapin makan minum buat suami dan anak ya. Oke guys ya, jadi ibu-ibu tadi saya justru lucu dan geli guys ya melihat jawaban-jawaban mereka ya, tingkah laku mereka. Menurut saya tujuan dari ibu-ibu ini berdemo untuk bisa mendapatkan lontong gratis guys ya, minum gratis, makan gratis ya, enaklah dapat yang gratis-gratis. Makanya ibu-ibu ini semangat banget nih untuk berdemo ya, padahal demonya itu nggak ada guna guys ya, karena sebagaimana kita ketahui sebentar lagi Pak Jokowi ini akan purna tugas, sudah selesai ya. Jadi apa yang mau dituntut lagi, apa yang mau didemo lagi, menurut saya sudah habis dan sudah tidak ada gunanya lagi. Mereka hanya buang-buang energi ya, hanya kumpulan orang-orang yang mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang tidak puas dengan pemerintah saat ini karena tidak kebagian jabatan atau mungkin kecewa dari hasil Pilpres kemarin ya. Kalau ibu-ibu ini mengatakan bahwa selama 10 tahun menyengsarakan rakyat ya, Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa, ijazahnya palsu dan sebagainya. Nah guys, menurut saya ibu-ibu yang mengatakan seperti ini, merekalah yang paling menikmati buah karya dari pemerintah. Mereka sebagai penikmat bansos, mereka juga sebagai penikmat BPJS, penikmat kartu Indonesia Sehat. Bahkan mereka yang paling rajin menggunakan jalan-jalan tol ya, lewati jalan-jalan mulus. Mereka yang paling rajin menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang ada di negeri ini. Bisa jadi nih yang demo dari Bandung ke Jakarta menggunakan kereta cepat. Sampai ke Jakarta lalu kemudian berdemo memaki-maki Presiden Jokowi. Ya, itu sama saja kalian ibu-ibu ini, mohon maaf ya, kalian ibu-ibu yang nggak ada akhlaknya, nggak punya otak ya, bisa dikatakan seperti itu. Buat apa ibu-ibu? Mendingan tinggal diam di rumah, masakin buat suami-suaminya ya, ngurusin anak. Cuma teriak-teriak sampai urat leher putus pun ya, pemerintah biasa aja mau menanggapi orang-orang seperti kalian yang tidak ada gunanya, yang kerjanya emang begitu ya, demo, cari gratisan, cari makan minum yang bisa didapatkan tanpa perlu harus membayar. Oke guys, kita lanjut. Bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara. Mbok de, urip kare urip ngono kok ya wis dadak aneh-aneh wae iki. Arep mateni Pak Presiden Jokowi. Lah. Ya nak mampu sampean dhewe ya ora apa-apa lho kono. Rasa kowar-kowar ngongkon sapa? Bunuh Jokowi ngongkon sapa? Wani apa ora kowe iki? Bayar piro tojane kowe iki? Nah, Bu, semelasok keluargamu ning omah lho, ngerik-ngerik.
nyambel-nyambel teri apa nambel terasi malah enak uripmu rasa hujat ngono kuwi. Kowe iki kudungan tapi jan utekmu isine teletong kuwi. Sumpah teletong isine utekmu iki. Untuk ibu-ibu yang teriak bunuh Jokowi, ya, menurut saya ini jangan sampai ibu iblis, guys, ya. Bukan ibu manusia tapi ibu iblis. Buat apa buat teriak-teriak seperti itu? Nggak ada gunanya. Ya urus saja makan minum untuk suami Anda, untuk anak-anak Anda, atau untuk cucu-cucu Anda, ya. Teriak-teriak bunuh-bunuh Pak Jokowi. Aduh. Ini anak cucunya coba amankan ibu ini, ya. Jangan sampai mengalami gangguan kejiwaan, ya. Karena hanya orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang yang tidak waras yang bisa teriak-teriak seperti ini. Kalau mau mengkritik pemerintah silakan saja, tapi kalau sudah seperti ini bukan kritik, ya. Ini ancaman terhadap kepala negara. Dan orang-orang seperti ini harusnya disikat, ya. Tapi ya begitulah, ya. Pak Jokowi pasti akan membiarkan orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena betapa mulianya, betapa baiknya hati Pak Jokowi ini. Anak-anakku, saudaraku, siap bangkit semuanya. Lebih baik kita mati. Seorang nenek-nenek ya yang sangat mencintai Anies Baswedan. Nenek ini dulu waktu Pilpres, nenek ini turun ke jalan untuk demo dan meneriakkan bahwasanya Bapak Jokowi tidak punya Tuhan. Waktu itu usia nenek ini 74 tahun 3 bulan. Sekarang nenek ini muncul lagi. Ya, nenek ini bilang, anak-anakku, saudara-saudaraku, siap bangkit semuanya? Yang lain menjawab siap. Lebih baik kita meninggal syahid daripada kita meninggal di tempat ini. Saya ganti ya ininya. Oleh karena itu, ibu selalu menginginkan kalau semuanya harus bangkit. Jangan ada yang diam. Dan ibu-ibu sudah saya sampaikan. Nenek-nenek yang sama, mungkin nenek-nenek sama saya, kata ibu ini. Ibu ini bilang umurnya sekarang 74 tahun 9 bulan. Saya bilang nenek-nenek kalau nggak bisa ikut demo keluar, ikut demo, ya saya bilang sama nenek-nenek kalau nggak bisa ikut demo, keluarkan duit, kasihkan anak-anak kita, berangkat kalian, gantikan nenek. Ibu ini bilang, Allah sudah beli nyawa kita. Oleh Allah dibeli nyawa kita dan harta kita dengan surganya Allah. Terus ibu ini membacakan surat At-Taubah. Ya. Ibu ini bilang ayat ini sudah disebutkan Allah juga dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dia bilang siapa yang berjihad di jalan Allah, dia meninggal atau saya tak sebutkan lah ya, maka dia sudah diangkat oleh Allah, surga sudah disiapkan oleh Allah. Nanti kalian boleh lihat videonya. Terus dia bilang siap menerima surga, mereka bilang siap. Terus ibu ini bilang pertolongan Allah sudah dekat. Ibu dulu ngajinya di mana? Ya. Ajaran ibu ini sudah menyimpang. Ibu mengajak orang, khususnya emak-emak, nenek-nenek, ya kan, untuk turun demo dengan alasan jihad dan sudah dijanjikan surga sama Allah. Dari mana ceritanya, Bu, orang demo itu? Ya kan, seandainya saat demo terjadi sesuatu, misalnya meninggal dunia, ibu bilang Allah sudah menjanjikan surga. Heran saya nengok ibu. Umur ibu udah 74 tahun 9 bulan, tapi ibu masih membawa orang ke jalan yang tak baik, ke jalan yang tak benar. Dalam Islam, ya, itu haram hukumnya memberontak. Ibu hanya untuk kepentingan Anies Baswedan, supaya Anies bisa berkuasa di negara Republik Indonesia ini,
Ibu tahan menjual agama dan ayat-ayat Al-Quran. Tobat, Bu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, khususnya emak-emak dan nenek-nenek, jangan pernah termakan cakap ibu ini. Ibu ini suka sekali menjanjikan surga, seolah-olah surga itu punya dia. Jadi siapa yang ikut demo untuk mendudukkan Anies supaya berkuasa di negara Republik Indonesia ini, kalau terjadi apa-apa, jaminannya surga. Surga dari mana, Bu? Yang ada nanti neraka, Bu. Kalau ibu jalannya sudah menyimpang, ya jangan ajak-ajak orang lain. Luar biasa kalian ini, ya, membawa agama. Ibu lagi, jilbab ibu sepanjang-panjangnya, pakaian dibungkus dengan pakaian agamis. Tapi yang diajarkan semuanya ajaran Islam yang menyimpang. Buat seluruh rakyat Indonesia, tolong kalian sadari bahwasanya orang-orang seperti ini yang di kelompok Anies Baswedan, mereka hanya memperjualbelikan agama dan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk kepentingan Anies Baswedan. Sadarlah rakyat Indonesia. Jangan mau dibodoh-bodohi orang seperti ini. Ya, seolah-olah mereka tuh agamis. Tapi coba yang diajarkannya, jihad, demo untuk Anies jihad. Bu, kalau mau ngajak orang jihad, itu ke Palestina, Bu. Kalau emak-emak, nenek-nenek kayak ibu nggak mampu ke Palestina, ya, sumbangkan uang kalian. Itu baru jihad namanya. Itu baru ada pahalanya. Tapi kalau untuk kepentingan Anies Baswedan, dari mana ceritanya jihad dan mendapatkan surga? Biang keributan bagi saya pribadi, saya tidak menyangkutkan orang lain. Bagi saya pribadi, biang keributan di negara Republik Indonesia ini yang berbungkus agama, ya, adalah Anies Baswedan. Jadi buat kita semuanya rakyat Indonesia, tolong buka mata, buka telinga, ya. Manusia-manusia seperti ini jangan pernah diikuti. Karena ini sudah menyimpang dari akidah. Belajarlah sama ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz orang Indonesia sendiri. Mereka punya ilmu. Dan ustadz-ustadz kita, berapa banyak ustadz-ustadz kita yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Daripada kalian ikuti Habib-Habib yang provokator. Tengok tuh, didoktrin seperti ini, dijanjikan surga. Surga yang mana yang ibu janjikan? Jadi buat ibu, ya, saya harap, ya, saya berdoa khususnya untuk ibu. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah untuk ibu. Ya, belajarlah sama ustadz-ustadz Indonesia, ustadz-ustadz kita sendiri yang membuat kita, kalau kita baik menjadi lebih baik. Kalau kita tak baik menjadi baik. Jangan bawa-bawa agama, Bu, hanya untuk kepentingan Anies Baswedan. Sadarlah, Bu. Salam dari wong kita kalau. Tambah pening kepala gerombolan pasukan barisan sakit hati. Kemana-mana Pak Jokowi dikerumunin oleh rakyatnya, kemana-mana. Sedangkan di IKN yang belum ada lagi masyarakatnya digerombongi oleh semua rakyatnya. Apalagi tempat lain. Tambah sakit hati, terutama Mbah Amin Rais. Ayo, yang rami-rami itu, yang video-video tuh, yang masuk di TikTok tuh, simpan. Kakek diedit sama anak abah, kakek kejadian yang seperti di kantor DPR. Kantor DPR itu kan kena edit itu tuh. Idak-idak apa ya? Kakek dieditnya kalau kayak video-video tuh. Galak suka ngedit. Apalagi nak kamu pikirkan, kemana Pak Jokowi selalu dikerumuni rakyatnya. Itu bukan bansos, itu bukan baju.
Kamu kan kalau seandainya Pak Jokowi dikerumun oleh rakyatnya, kamu ngomong bansos, kamu ngomong dapat baju, kamu ngomong dapat amplop. Makonyo jadi anak Mulyono. Idak-idak we kamu. Dalam pemikiran kamu tuh lah bansos, buzzer, amplop. Yang jelas kemana Pak Jokowi itu dikerumuni oleh rakyatnya. Sedangkan di Lubuk Linggau nih raminian. Dikit-dikit kamu kayak ngomong bansos, ngomong buzzer, ngomong amplop. Nambah sakit hati, Gromol sakit hati dengan Pak Jokowi. 85% Pak Jokowi dicintai sama rakyatnya, bukan kamu yang 15%. Wongyo itulah yang sakit hatinya. Seperti Rizik Sihab, Rapli Harun, Rocky Gerung, Egy Sujana, Amin Rais, Dr. Tipa. Itulah wong-wong itu. Dah kating lain paling banyak 35 wong. Yang jelas ya, kemana Pak Jokowi dikerumuni oleh rakyatnya, bukan bansos, bukan apa. Yang penting dia tuh cinta dengan Pak Jokowi. Kamu bayang benci. Kan itu yang benci tuh yang dipecat dari kerjaan tuh. Memang yang dipecat itu sakit hati. Contoh Said Didu, Rapli Harun, itu kan dipecat kalau Anies Baswedan. Udahlah, gerombolan sakit hati itu sekarang nih tambah peneng, tambah pusing kepalanya. Idak-idak be. Ini dah anak abah pasukan barisan sakit hati. Apa kata dia? Setelah tanggal 20 Oktober seret Jokowi ke penjara, seret ke pengadilan. Apa yang nak diseret? Ingat tak apa kata Pak Mahfud ya? Pak Jokowi itu tidak ketemu korupsinya. Kamu bayang ngomong korupsi. Kakek seandainya ya kan Rocky Gerung nggak diangkat jadi jaksa agung, apa yang nak dibawa kasus oleh Rocky Gerung? Kalau berbalik senjata tuh ke Rocky Gerung. Selama ini Rocky Gerung baik yang terus menyerang Pak Mulyono, yang terus menyerang pemerintah. Kalau Rocky Gerung masuk penjara atau jaksa lain, jaksa agung lain, apa kasusnya dibawa ya? Paling-paling ya kasusnya tuh kasus sakit hati. Dibuat lagi di dalam pengadilan kasus sakit hati. Sakit hati dipecat. Idak-idak baik kamu nih. Yang jelas ya, tanggal 20 Oktober Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Datanglah Pak Prabowo sang jenderalku. Pak Jokowi, terima kasih atas pengabdian Bapak di Indonesia, telah memimpin Indonesia dengan baik dan sempurna. Pak Prabowo, selamat datang. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa meneruskan kinerja Pak Jokowi. Ini dia nih presiden yang hebat berdua nih. Kamu segala presiden dak kate yang bagus dengan kamu. Anak bau kencur pun tahu dia. Baguslah Soeharto katanya. Baru kemarin lahir. Lah ngomong pula bagus Presiden Soeharto. Ditanya, dari mana kamu tahu? Dari bak aku katanya. Makanya bapak kau jadi presiden. Kalau bapak kau jadi presiden, tidak do nak berutang. Indonesia tidak akan berutang dah. Kalau bapak kau jadi presiden. Itu baik pesan aku. Salam dari wong kita kalau. Oke guys ya, untuk ibu-ibu yang hobinya demo, gemar berdemo ya, menurut saya kalian tidak ada gunanya buang-buang waktu, habiskan energi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak memberikan kemajuan, tidak memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Justru kalian adalah penghalang-penghalang, kalian adalah perusak ya, perusak, penghalang kemajuan bangsa dan negara kita. Ada yang mengatakan bahwa di zaman Pak Jokowi kebebasan demokrasi diberangus. Diberangus apaan? Ada ibu-ibu ini teriak Jokowi dibunuh, itu
bukti bahwa demokrasi kita udah terlalu bebas merdeka, ya. Sampai-sampai orang yang teriak bunuh-bunuh Jokowi ini, mereka tidak dipenjara, mereka tidak ditangkap, mereka tidak diapa-apain, dibiarkan begitu saja. Ya, coba zaman Pak Harto dulu teriak-teriak bunuh Pak Harto, bunuh Pak Harto. Besoknya udah dikarungin, dilempar ke laut, guys. Ya. Tapi orang-orang seperti ini dibiarkan, ya, dibiarkan oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak mungkin mau melaporkan mereka. Ya. Jadi beruntunglah kalian yang teriak-teriak bunuh-bunuh Pak Jokowi. Kita hidup di zaman pemerintahan yang sangat bebas bagi kita untuk berekspresi, bebas untuk bersuara, bebas dalam berdemokrasi. Kebebasan berpendapat itu benar-benar dijamin, bahkan sampai kebablasan pun tetap dijamin, ya. Namun kembali lagi pada diri kita, kita harus sadar, ya, harus sadar bahwa sebagai orang Timur kita punya adat, punya adab juga, punya sopan santun. Jangan sampai kita malah kelewatan mencaci maki, mengancam mau membunuh pemimpin kita, Presiden Jokowi. Beliau sudah sangat luar biasa berjasa membangun bangsa dan negara kita. Memang pasti ada kurang lebihnya, ya, sebagai manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Itu sudah suatu hal yang lumrah. Mari kita sambut masa depan yang lebih baik, masa depan yang baru bersama dengan pemimpin yang baru, yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Jokowi biarlah nggak usah diganggu-gugat lagi, biarkanlah beliau istirahat dengan tenang di kampung halamannya di Solo, ya. Oke guys, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Sampai jumpa lagi.